Film ini menceritakan tentang sepasang wanita yang pergi untuk berlibur di sebuah pondok di hutan pinggir kota. Liburan yang direncanakan akan membuat mereka senang malah berakhir dengan tragedi ketika sekelompok pemburu mencoba menculik dan membunuh mereka. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita saksikan. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang merupakan pasangan gay yang hendak berlibur di sebuah pondok di dalam hutan yang jauh dari kota yang baru mereka beli. Namun setibanya di sana ternyata beberapa orang mengintainya. Mereka yang mengetahui ini pun langsung memeriksanya. Namun akhirnya keduanya diserang oleh mereka. Lalu setelah itu adegan berpindah ke sebuah rumah di kota, di mana dua orang wanita yang merupakan pasangan lesbi kini tinggal bersama di sana. Yang berambut hitam namanya Dewi dan si rambut irang namanya Sarah. Mereka kemudian berencana untuk menghadiri undangan teman pria mereka untuk berlibur di sebuah pondok di tengah hutan di pinggir kota. Setelah persiapan selesai, mereka pun berangkat ke sana. Di tengah jalan mereka juga mampir ke sebuah toko untuk membeli beberapa camilan dan pergi ke toilet. Ketika Sarah menunggu Dewi ke toilet, datang seorang pria untuk berbelanja dan ia sepertinya tertarik kepada Sarah. Ketika pria itu hendak mengajak Sarah mengobrol, Dewi pun datang lalu mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Setibanya di lokasi ternyata tempat yang mereka datangi adalah tempat didatangi dua pria gay di awal film. Setelah melihat mobil mereka, Sarah dan Dewi pun masuk ke dalam rumah. Namun setelah mencari ternyata kedua temannya tidak ada di sana. Karena waktu masih sore dan mengira kedua temannya pergi jalan-jalan di lokasi sekitar, mereka berdua pun keluar untuk mencari mereka sambil menikmati pemandangan di sana. Ketika mereka berjalan-jalan mereka dikagetkan dengan menemukan kepala rusa yang tergantung di depan mereka. Mereka juga menemukan sebuah tempat para pemburu untuk berburu rusa. Setelah berjalan cukup jauh mereka pun menemukan sebuah tempat untuk beristirahat. Namun ketika mereka sedang asik minum dan mengobrol, Sarah sepertinya melihat seseorang sedang mengamati mereka. Lalu Dewi pun pergi untuk memeriksanya, dan ia menemukan sebuah puntung rokok yang masih menyala. Karena Sarah mengetahui itu bukan teman mereka pun langsung pergi dan berlari kembali ke pondok mereka. Namun sesampainya di pondok, mereka dikagetkan dengan hilangnya mobil mereka. Mereka lalu kembali masuk ke dalam pondok dan mencari teman-temannya yang mungkin sudah berada di dalam. Dan ketika mereka mencari handphone mereka yang hilang di lantai atas, mereka mendengar seseorang kini berada di lantai bawah. Mereka pun langsung turun dan di bawah mereka mendapati dua teman mereka yang sedang duduk di kursi dengan tubuh penuh luka. Dan dari belakang mereka seorang pria bertopeng dan bersenjata dengan pakaian kamuflase mendatangi mereka. Mereka pun langsung berlari keluar pondok. Mereka juga melihat mobil yang mereka bawa kini berada di dalam danau tak jauh dari sana. Setelah mengetahui mereka dalam bahaya, mereka pun kembali berlari sejauh yang mereka bisa. Namun sayang, Sarah yang berlari di belakang Dewi, kakinya terkena ranjau rusa dan terjatuh. Sarah yang kesakitan terus berteriak. Dewi pun mencoba menolongnya namun sia-sia. Setelah berpikir sejenak, Dewi pun mengatakan kepada Sarah akan mengambil linggis di mobil mereka yang kini berada di danau untuk membuka ranjau rusa tersebut. Setibanya di danau Dewi pun langsung menyelam ke sana dan mencari linggis di mobilnya. Setelah mendapatkannya ia pun hendak menepi ketika ia melihat pemburu itu kini berada di tepi danau. Mau tak mau ia pun kembali menyelam sampai akhirnya pemburu itu pun pergi. Setelah itu, ia lalu berlari kembali ke arah Sarah. Namun setibanya di sana ia tidak menemukan Sarah. Dan ketika ia berbalik pemburu itu sudah berada di sana dan memukulnya hingga pingsan. Tak berapa lama ia pun terbangun di sebuah ruangan dengan mulut dan tangan terikat. Dewi berusaha mencoba ikatan di tangannya namun percuma saja. Ia juga melihat kamar di sana yang kini mengarah ke arahnya. Ketika ia mencoba bangun dan melihat keluar lewat jendela di sana, ia melihat seorang wanita sedang menyiapkan makanan di sebuah pondok di seberang tempat itu. Dewi juga melihat pemburu itu masuk ke sana dan menemuinya.
Ternyata kemungkinan ia adalah istri atau komplotan dari pemburu tersebut. Dan tak berapa lama, pemburu itu pun menghampiri Dewi. Dengan membawa kamera, pemburu itu mulai merekam Dewi yang kini mulai ketakutan. Pemburu itu juga melepaskan topengnya dan memperlihatkan wajahnya kepada Dewi sambil terus merekamnya. Setelah itu ia pun pergi dan meninggalkan Dewi kembali. Tak berapa lama berselang, sebuah mobil datang dan orang yang merekam Dewi pun keluar dari pondoknya bersama dengan satu orang temannya. Lalu Dewi melihat mereka bertengkar dan pria yang merekam Dewi tiba-tiba saja menembak salah satu dari mereka. Setelah itu wanita di pondok pun datang dan membawakan Dewi minum. Namun ketika Dewi meminta melepaskannya, ia menolaknya, bahkan ia menunjukkan ponselnya Dewi yang kini ia simpan dan ia pun pergi. Kini kita beralih ke tempat lain, di mana para pemburu itu kini pergi ke sebuah gudang yang tak jauh dari sana. Ternyata di dalamnya salah satu teman pria Sarah. Teman pria Sarah pun langsung dihabisi oleh pemburu itu, sedangkan pria lainnya merekam pembunuhan itu. Sedangkan Dewi, setelah merasa tidak ada yang akan datang menyelamatkannya, ia pun berusaha kembali melepas ikatan di tangannya. Ia akhirnya bisa melepaskan tangannya dari ikatan tali itu setelah dengan terpaksa mematahkan salah satu tulang ibu jarinya. Menyadari ada kamera yang mengawasinya, Dewi pun lalu bersembunyi dari jangkauan kamera. Perempuan komplotan pemburu yang merupakan pengawas CCTV pun kaget ketika ia melihat Dewi kini tidak ada di ruangannya. Lalu ia pun pergi ke ruangan di mana Dewi dikurung. Melihat pintu ruangannya terbuka dan wanita itu masuk, Dewi pun langsung menyerangnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Akhirnya Dewi bisa melumpuhkan wanita tersebut setelah memukulnya dengan tongkat baseball yang dibawa wanita dan membuatnya pingsan. Setelah itu Dewi pun langsung kabur dari sana dan menuju mobil mereka yang terparkir di luar. Namun karena ia tidak menemukan kuncinya, ia pun memilih berlari ke dalam hutan. Dan dalam pelariannya lalu ia mendengar suara Sarah yang berteriak minta tolong dari kejauhan. Dewi pun kemudian berlari ke arah di mana suara Sarah terdengar. Sedangkan Sarah yang kini disekap di dalam gudang bersama teman pria satunya yang masih hidup terus berteriak ketakutan. Sedangkan para pemburu bersiap dengan kamera untuk merekam yang akan mereka lakukan. Akhirnya mereka pun menutup mulut Sarah dengan kain. Sedangkan Dewi yang kini sudah berada di dalam hanya bisa menyaksikannya. Dan setelah menyalakan kameranya mereka pun langsung membunuh temannya Sarah dengan sadis. Melihat ini Sarah hanya bisa menangis dan ketakutan. Dan ketika kini giliran Sarah, tiba-tiba wanita mereka yang tadi dipukul Dewi datang dan mengabarkan kalau Dewi kabur. Lalu mereka pun pergi membawa wanita itu dan meninggalkan Sarah. Setelah melihat mereka benar-benar pergi, Dewi pun menghampiri Sarah dan membebaskannya. Mengingat para pemburu itu akan kembali kapan saja, Sarah pun membuat persiapan dengan membuat cairan kimia dengan cairan yang ada di sana. Dan benar saja, tak berapa lama salah seorang dari mereka pun datang kembali. Dan begitu pintu dibuka, Dewi langsung menyiramkannya ke muka pria itu yang membuatnya kesakitan di wajahnya. Ia pun lalu kembali ke pondok mereka sambil mengumpat karena rasa sakit yang dideritanya. Melihat pintu yang terbuka, Sarah dan Dewi pun lalu keluar dengan mengendap-endap menuju pondok mereka untuk mencari kunci moil. Setibanya di sana, mereka melihat dua pemburu itu sedang di dalam pondok dan berniat keluar mencari mereka. Setelah mereka pergi, Dewi pun masuk dan mulai mencari kunci mobil mereka. Sedangkan Sarah mengawasinya dari luar. Dan ketika Dewi di dalam mencari kunci, Sarah melihat seorang pemburu kembali masuk pondok itu. Dewi yang melihatnya juga pun langsung sembunyi dan begitu ia mendekat ia pun langsung memukul senjatanya dan berkelahi. Namun sayang ia kalah tenaga dan hampir kehabisan nafas karena dicekik pria itu. Untung saja Sarah datang dengan membawa kapak dan langsung menghantamkannya ke kepala pria itu dan membuatnya tewas. Di pondok itu, mereka juga menemukan ruang monitor di mana beberapa kamera yang dipasang di sana terpantau dari sana. Tidak hanya itu, ternyata video mereka dan pembunuhan tadi juga di-upload di media sosial dan mendapatkan rating yang tinggi. Ternyata itu adalah permintaan para penggemarnya yang tidak menyukai para gay dan lesbi.
Ketika mereka mengetahui ini, dari belakang mereka datang wanita dari kelompok pemburu tadi dengan membawa senapan. Dengan sigap dan cepat Dewi pun membelokkan arah senjata dan mendorong wanita itu jatuh. Setelah itu ia mengambil sebuah monitor di dekatnya dan menghantamkannya ke kepala wanita itu hingga kepalanya hancur. Setelah itu dengan berbekal dua senjata di tangan Dewi dan Sarah, kini mereka pun bersiap untuk berburu pria terakhir. Kini hari pun beranjak pagi, Sarah dan Dewi pun menuju ke tempat di mana pemburu terakhir berada. Sesampainya di lokasi mereka pun berpencar. Tak lama kemudian, Dewi pun memancing pemburu itu dengan berterak kepadanya. Mendengar teriakan Dewi, pemburu itu pun langsung menuju lokasi Dewi. Dewi yang melihatnya datang pun langsung menyambutnya dengan tembakan hingga pelurunya habis. Namun sayang tembakannya semuanya meleset. Akhirnya Dewi pun menyerah dan mengangkat tangannya. Namun ketika pemburu itu hendak menembaknya, ternyata Sarah yang dari tadi mengawasinya langsung menembak pemburu itu. Ia pun jatuh terkena tembakan Sarah di dadanya. Setelah itu Dewi pun menyeret tubuhnya dan menyandarkannya. Lalu ia mengambil salah satu kamera yang terpasang di pohon tak jauh dari sana dan mulai merekam detik-detik kematian pemburu tersebut persis seperti yang mereka lakukan pada para korbannya. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Tamat. Nah, itulah alur film ini, semoga bisa mengisi waktu luang Anda dan menghibur Anda. Sampai jumpa di alur film seru berikutnya. Wassalam.